Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Partai Politik. Partai politik yaitu organisasi yang memiliki tujuan dengan prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh antar anggota partai politik. Selain itu, partai politik mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai politik juga memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai politik dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Menurut Zygmunt Neumann adalah organisasi politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan yang mempunyai pandangan berbeda. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo adalah kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana perumus kepentingan. Yang kedua adalah sebagai sarana pengatur konflik. Karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, tentu saja akan selalu berbeda dan akan selalu berpotensi adanya konflik. Maka, partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya. Dan yang ketiga ada sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif. Partai politik harus betul-betul mencari sosok yang profesional dan memiliki integritas. Fungsi partai politik menurut Surbakti. Yang pertama, sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap orientasi politik pada masyarakat. Yang kedua, sarana rekrutmen politik. Dalam hal ini, partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya. Yang ketiga, sarana partisipasi politik. Dalam hal ini, partai politik berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Lalu, ada pula fungsi partai politik menurut Darmawan, yaitu yang pertama, membentuk dan mempertahankan pemerintahan. Yang kedua, mengelompokkan pilihan isu di antara kelompok calon yang berbeda. Ketiga, menggabungkan kepentingan tertentu ke dalam koalisi yang lebih luas. Dalam klasifikasi sistem partai politik terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni sistem partai tunggal atau one party system. Adalah suatu sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem negara partai tunggal, pemerintah melarang pendirian partai politik lain dan menciptakan aturan-aturan yang memperkuat pelarangan itu. Negara-negara yang menggunakan sistem partai tunggal dengan nama partai politik yang berkuasa di dalamnya antara lain, yang pertama yakni Republik Rakyat Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok, yang kedua Eritrea atau Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan, yang ketiga Korea Utara atau Partai Pekerja Korea, yang keempat Kuba, Partai Komunis Kuba, yang kelima Laos, Partai Rakyat Revolusi Laos, yang keenam Republik Demokratik Arab Sahrawi atau Polisario, yang ketujuh Vietnam, Partai Komunis Vietnam. Adapun kelebihan dari partai tunggal yang pertama yakni pemerintahan berjalan stabil karena tidak ada pihak oposisi yang berani untuk menjatuhkannya. Yang kedua, kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif karena tidak ada pihak-pihak lain yang menghalangi. Dan kekurangan dari sistem partai tunggal yang pertama, sistem partai tunggal itu tidak akan menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Mengingat di dalam sistem ini selalu berbarengan dengan sistem kediktatoran. Yang kedua, kecenderungan lain adalah sistem partai tunggal ini terkadang membawa bencana bagi kelangsungan demokrasi baik bagi rakyat, bangsa maupun negara. Selanjutnya, sistem kepartaian di berbagai negara yang kedua, yaitu sistem duipartai atau two-party system, adalah suatu sistem partai di mana dua partai politik utama mendominasi politik pada sebuah pemerintahan. Salah satu dari dua partai tersebut biasanya memegang suara mayoritas dalam legislatur dan biasanya disebut sebagai partai pemerintah atau mayoritas. Sementara yang lainnya adalah partai oposisi atau minoritas. Negara-negara yang menggunakan sistem bipartai antara lain yang pertama negara Amerika Serikat yang diberi nama Partai Demokrat dan Partai Republik. Yang kedua, negara Jamaika yang diberi nama Partai Buruh Jamaika dan Partai Rakyat Nasional. Yang ketiga, ada negara Malta yang diberi nama Partai Nasionalis dan Partai Buruh Malta. Adapun kelebihan dari sistem duipartai sendiri yaitu A. Dalam sistem distrik, suara pemilu yang dihasilkan selalu suara mayoritas. B. Terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. C. Pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal. Adapun kekurangan dari sistem duipartai adalah A. Adanya persaingan yang tajam antar kedua partai besar. B. Pihak oposisi sering menyalahgunakan peranannya, antara lain dengan melancarkan kritik yang bersifat destruktif. Sistem multipartai atau yang biasa disebut multi-party system adalah suatu sistem kepartaian di mana dalam satu negara terdapat banyak partai politik. Sistem ini lahir dari aspek masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, politik, suku, ras, dan agama. Di negara-negara tersebut, tak ada partai tunggal yang memegang penuh kursi parlemen, sehingga berbagai partai politik membentuk koalisi. Negara-negara menggunakan sistem multipartai antara lain Argentina, Australia, Brazil, Denmark, Finlandia. Adapun kelebihan dari sistem multipartai, yang pertama adanya kesempatan bagi setiap partai kecil untuk mengikut sertakan wakil-wakilnya dalam parlemen. Yang kedua, ada peluang bagi setiap anggota masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui partai politik. Adapun kelemahan dari sistem multipartai ini, yang pertama ada pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil. Akibatnya sering terjadi ketidaksesuaian antara partai-partai yang berkoalisi dalam pemerintahan. Yang kedua, ada program-program pemerintahan yang kurang berjalan dengan efektif. Yang ketiga, sistem ini cenderung lamban dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semua yang udah nonton.